Halo guys, balik lagi sama gua di channel Gabran. Jadi kita mau mengadakan sesi podcast lebih podcast. Jadi ini baik sama rekan saya nih. Dengan siapa, Mas? Panggil aja Mas Nanta. Oh, Mas Nanta, Prananta nih. Iya. Oke nih, Mas Prananta nih. Sebagai apa saya dipanggil ke sini? Sebagai bintang tamu teman-teman nih dalam acara podcast ini. Dari apa Mas Prananta? Oh iya, aku asalnya dari Jakarta. Ya aja nih. Kalau nggak soal. Aku asalnya dari Jakarta dan aku dipanggil ke sini tuh tadinya mau ada kita mau ngadain podcast tentang bela negara ya Mas ya. Bela negara. Dan aku di sini dipanggil sebagai karena pernah sebagai anggota Karang Taruna di Gang Sentosa Jakarta. Itu teman. Oke, baik Mas Prananta. Jadi buat muka ini Mas Prananta, Oke. pertanyaan tuh menurut Mas Prananta nih, gimana sih maksud dengan ketahanan nasional dan bela negara tuh? Ya, kita kan mungkin kita mundur dulu ke belakang ketika kita sebagai bangsa yang baru merdeka kan. Benar. Kita merdeka 1945 dan di situ kita akhirnya dan pasca kemerdekaan kita akhirnya bisa bersatu sebagai bangsa yang utuh gitu, bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dibandingkan dengan sebelumnya ketika kita sebelum merdeka itu kan kita masih suku-suku ya Mas, masih suku, masih bisa-bisa, masih sendiri-sendiri dan akhirnya kita bisa bersatu setelah kemerdekaan. Nah jadi menurut saya ketahanan nasional itu adalah ketika kita sebagai bangsa yang utuh setelah proklamasi terutama, benar, itu kita akan terus bersatu sampai ke depannya sebagai bangsa Indonesia. Tidak ada yang berpisah-pisah lagi walaupun kita memang negaranya kepulauan. Nah, konsep ketahanan nasional nih penting nggak sih buat dipahami seluruh warga Indonesia, khususnya generasi muda buat sekarang ini? Generasi muda tentunya itu sangat penting ya, apalagi kita kan juga di zaman ini mengandalkan yang namanya itu generasi muda. Bahkan dari Gen Z pun sudah diandalkan gitu dan digaungi bahwa nanti akan ada era di mana namanya Indonesia Emas kan. Nah, ketahanan nasional itu menjadi penting karena agar nanti kedepannya itu nggak ada tuh yang namanya disintegrasi bangsa tuh akhirnya. Jadinya kita nggak kedepannya tuh nggak akan balik lagi jadi kayak sebelum kemerdekaan tadi tuh yang kita bisa masih terpuruk ya. Biasanya kayak ya kita nggak bakal ngelihat orang tuh dari bangsanya lah, kita ngelihat kalau dia tuh orang Indonesia gitu ya. Kita sesama, betul. Nah jadi pentingnya ketahanan nasional terutama buat generasi muda adalah diharapkan generasi muda ini kedepannya bisa lebih memperkuat lah hubungan antara suku bangsa agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Betul. Kalau menurut Anda sendiri nih, apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai bela negara? Menurut saya belum sepenuhnya Mas. Belum sepenuhnya, tapi bukan berarti tidak ya, bukan berarti menurut saya sekarang ini sudah banyak nih yang sudah paham tentang pentingnya kebersamaan, pentingnya kesatuan, pentingnya solidaritas, gitu kan. Pentingnya bergaul atau berkumpul tidak melihat perbedaan suku. Nah, cuman masih ada beberapa kelompok ya mungkin ya bahasanya di beberapa tempat itu masih kurang masih intoleran lah terhadap kelompok tertentu. Misalnya kayak kita emang belakangan ini kadang suka lihat yang saya juga mirisi juga kayak contohnya pembubaran rumah ibadah gitu kan. Sebenarnya kan kita sama-sama punya hak kan buat beribadah, bukan berarti mayoritas lebih kuat, mayoritas lebih punya kuasa gitu. Akhirnya mereka membuarkan seenaknya gitu.
dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, karena itu nanti bisa memicu disintegrasi bangsa tadi dan bisa mengganggu ketahanan nasional tadi mas. Gitu. Oke Mas Banta. Oke nih Mas Banta nih, buat pertanyaan selanjutnya nih, apa saja sih ancaman terhadap ketahanan nasional yang saat ini paling sering dihadapi di Indonesia ini? Itu tadi sih mas, menurut saya yang sebelumnya saya jelasin itu contohnya kayak kita ada aktivitas ya bahasanya, ada kegiatan-kegiatan yang dimana itu merendahkan suku-suku tertentu gitu, dan itu apa ya bahasanya, itu kan nanti bisa memicu amarah dari kelompok-kelompok tertentu kan, nantinya Jadi konflik. ya betul, bisa jadi konflik nanti. Ya paling parah lah kita melihat ke masa lalu juga ya, ada 2 kejadian perang Sampit sama atau lagi yang mana tuh mas, sama yang di Aceh juga kan pernah Ya. mana, dan sekarang pun kita masih ada yang kayak gitu terutama di yang paling rentan adalah konflik di Papua gitu kan. Sampai sekarang antara kelompok kriminal dengan pemerintah, dan bahkan Papua akhir-akhir ini Papua juga lagi sedang di ini ya bahasanya dieksploitasi ya, sama pemerintah, dan itu menurut saya sangat berisiko sekali bagi ketahanan nasional. Dan juga apa ya udah sih itu aja sih mas menurut saya. Oke. Nah nih Mas Banta, ini selain ancaman militer, ancaman non militer apa aja yang perlu diwaspadai masyarakat? Ancaman non militer. Oh iya, sebenarnya peran media sosial juga, atau mungkin kita lebih luas lagi ngomongin globalisasi ya, Apalagi sekarang globalisasi itu kencang lewat media sosial ya. Nah, jadi semua orang sekarang akhirnya bisa mengakses banyak informasi kan, dari luar, dari dalam negeri, bahkan juga nyampe ke mereka, dan mereka kadang bagi orang-orang awam yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang rentan gitu, kayak ada info nih, terus ada tren baru nih, terus ikutin gitu tanpa disaring. FOMO. Nah itu kan akhirnya apa, mereka ngambil budaya-budaya luar ya kan, jadi ngambil budaya-budaya luar yang beresiko nantinya tuh budaya-budaya dalam negeri sendiri tuh hilang atau mungkin dilupakan gitu, dan bahkan tenggelam di bawah budaya-budaya luar yang diambil oleh kita, dan dari situ mungkin nantinya bakalan muncul ideologi baru, budaya baru, dan dimana itu bukan budaya asli kita, dan belum tentu nggak baik juga sih. Tapi kan yang paling bahaya adalah ketika kemudian ada pemikiran-pemikiran baru, dan pemikiran tersebut malah merusak kita sebagai satu bangsa dari dalam gitu. Dan Jadi kayak menentang prinsip. Ya, dan ketika bangsa itu rapuh, nah di situ baru masyarakatnya itu kemudian bisa digerakkan lah gitu bahasanya sama pihak-pihak asing. Benar. Menurut saya sih gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial memengaruhi ketahanan nasional? Jadi kan ya kita tahu sendiri bahwa perkembangan media sosial saat ini itu sangat cepat ya mas ya. Nah kita lihat dari contohnya yang kita pakai sehari-hari juga, seperti Instagram, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube lah. YouTube sekarang kan punya fitur yang sama tuh seperti Instagram dan TikTok ya, dimana kalian bisa scroll dan kalian bisa dapat informasi instan gitu. Nah informasi cepat seperti itu sih menurut saya yang kemudian sangat mempengaruhi ketahanan nasional kita ya. Beberapa informasi itu bisa memperkuat ketahanan nasional kita, dan mungkin beberapa informasi itu bisa memperburuk ketahanan nasional kita. Ada tergantung individunya, Ya, mengelolanya bagaimana ya. Tergantung apa yang didapat dari ini sih mas, dari apa algoritma mereka lah, kan kita masing-masing beda kan. Itu sih kalau menurut saya. Lalu nih, seberapa besar dampak hoax dan disinformasi terhadap persatuan bangsa?
Wah, wah, dari situ gede banget sih mas. Bahaya berarti. Bahaya banget, parah. Karena apa ya? Kayak algoritma tadi kan itu bisa apa ya? Bisa memecah belah juga ya. Dia bisa memecah belah dan juga bisa membentuk pola pikir masing-masing orang. Saya punya teman yang dimana dia sangat berbeda sekali dengan saya karena dia nih di saat orang-orang kontra dengan pemerintahan, dia tuh kalau di story WhatsApp itu dia doang yang membela pemerintah gitu kayak semua orang nih kritik sisi negatif pemerintah tapi dia doang yang kemudian nonjolin sisi positifnya pemerintah gitu. Buzzer berarti. Iya bisa dibilang bahkan dia sampai sempat disebut buzzer juga kan. Nah tapi kan ya mungkin dari sana juga saya melihat gitu bahwa apa yang kan dia suka SW itu pakai ini ya pakai apa video-video TikTok kan. Nah dan video-video TikTok itu ya isinya yang mendukung pemerintah gitu dan saya tuh apa ya mikir kayak mungkin algoritma ini banyaknya yang mendukung pemerintah dan mungkin algoritma kita yang tadinya mendukung pemerintah gitu. Ya jadinya itu membentuk pola pikir dia dan juga pola pikir orang-orang yang berlawanan dengan dia gitu. Saya sih gitu. Selanjutnya nih menurut Anda bagaimana cara masyarakat menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh berita palsu? Oh iya, kalau menurut saya sih ya, kita nggak bisa langsung meyakini apa yang informasi-informasi yang tersebar lewat media sosial cepat seperti TikTok ataupun Reels Instagram ya. Kita ada baiknya kita setelah dapat informasi A dari Reels TikTok atau mungkin dapat informasi B dari Instagram. Nah kita tuh harus konfirm lagi nih ke website resminya. Kita kan punya berita-berita online kan kayak Kompas, terus ada Republika dan lain-lain. Nah dari situ kita bisa konfirm nih beritanya benar apa enggak. Atau mungkin kan sekarang juga zamannya AI kan. Takutnya orang-orang juga tertipu dari AI gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kalian dapat dari influencer juga nih, ada beberapa memang influencer TikTok gitu yang udah ternama juga. Kadang juga apa ya mereka nyebar informasi yang dimana berlawanan dengan aslinya gitu. Dan kalian harus kayak cek dulu nih, cross check dulu nih influencer benar tidaknya nggak nih ngomong kayak gini atau ini gimana. Biasanya mereka tuh buzzer. Nah dari itu setelah kalian confirm dan udah confirm nih kalau memang udah benar, oh berarti benar kan. Dan kalau misalnya ternyata hoax, jadi kalian jangan percaya. Dan sekarang udah banyak kok mas yang apa ya, yang membantu kita buat mencari itu hoax atau bukan. Kayak misalnya Kompas ada cek fakta, Tempo juga ada konten cek fakta di jelasnya. Dan itu sangat membantu sekali ya, terutama kita kan medsos juga yang megang nggak cuma anak Gen Z, yang megang juga ada anak milenial dan juga segala belakang ya, yang rentan sekali tertipu dengan AI. Nah dari situ di konten-konten kayak cek fakta itu kita bisa tahu mana yang AI mana yang asli. Dan itu sangat membantu. Oke. Banyak orang Mas Pranata nih menganggap bela negara hanya berkaitan dengan militer. Iya. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal tersebut? Jujur saja awalnya saya juga mikir bahwa bela negara adalah ketika militer itu melindungi negara dari serangan luar gitu kan. Terus saya mikir gitu karena emang mereka doang kan yang punya kemampuan buat bela negara kita gitu. Tapi semakin kesini ternyata serangan tuh nggak cuma dari militer doang ya, nggak cuma kayak rudal, terus senjata, fisik ternyata emang banyak serangan-serangan dari luar yang kita nggak lihat kayak contohnya serangan pola pikir atau mungkin serangan budaya, terus juga ada idealisme yang kemudian kita nggak sesuai lah sama Pancasila atau nggak sesuai sama norma kita gitu kan. Nah menurut saya sih nantinya orang juga bakal ini kok nggak, maksudnya nantinya orang bakal sadar kok kalau misalnya ternyata serangan itu ancaman dari luar itu nggak melulu soal militer, jadi ada serangan bentuk lain. Lalu apa saja yang
Apa saja bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dalam kehidupan sehari-hari? Nih, Mas Pranata. Bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Kita mungkin ngambil contoh yang simpel aja ya. Menurut saya sih apa ya, kehidupan sehari-hari ya, dari Apa ya? Ini kita belajar PKN apa? Oh iya. Ke bela negara. Oh iya, kita memenuhi kewajiban kita sebagai pelajar gitu kan. Benar. Kita masuk setiap pagi Belajar. terus belajar itu mungkin juga termasuk bela negara karena dari sana kita ada upaya untuk kemudian menjadi masyarakat yang cerdas, menjadi rakyat yang cerdas, dan kemudian nanti di masa depan kita bisa lebih mensejahterakan bangsa gitu, bisa lebih berkontribusi dalam di bangsa ini gitu. Emang nggak selalu tentang PKN ya, kalau PKN selalu ya, sebenarnya ilmu umum ya, seperti ekonomi dan lain-lain itu sebenarnya sangat apa ya, membantu sekali gitu untuk kemudian mencerdaskan Indonesia sebenarnya juga Iya, masuk betul. bela negara juga itu. betul kita sekolah pun itu bela negara juga gitu. Dan kalau misalnya yang lain pun kita membeli barang lokal itu juga bentuk upaya untuk mensejahterakan bangsa gitu, upaya untuk bela negara gitu. Jadi uang yang kita keluarkan itu tidak berputar di ranah internasional gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan kita membeli barang-barang Eropa lah seperti Nike gitu ya, Impor. ya walaupun memang nantinya mereka akan membayar pekerja-pekerja lokalnya juga ya, pekerja-pekerja Indonesia ya. Cuman tapi kan nanti sebagian itu juga akan berputar di atas gitu dan bukan di lokal. Nah, lebih baik kita membeli barang lokal pun itu Nantinya tetap ke negara. ya betul, uangnya tetap berputar di masyarakat lokal, di orang-orang Indonesia. Oke. Bagaimana nih Mas Pranata peran pelajar dan mahasiswa dalam menjaga ketahanan nasional? Apa bagian kita di Ya, buat pelajar ya, di bawahnya mahasiswa sampai siswa itu sekolah yang baik pun menurut saya itu sudah termasuk bela negara gitu, cukup lah masuk ya benar sekali, walaupun memang kelihatannya nggak se-impactful sama pelajar-pelajar yang luar negeri gitu. Tapi itu adalah sebenarnya kalau tanpa disadari itu sebenarnya upaya untuk upaya kesadaran diri untuk kemudian apa ya, upaya untuk dia tadi mensejahterakan bangsa tadi. Ketika ada kemudian itu ada apa, kalian ada tekad kalau wah aku harus sebagai bangsa Indonesia, aku harus belajar yang rajin gitu, aku harus menjaga pengalaman kebutuhan gitu, agar kemudian aku nggak menjadi orang-orang yang tertinggal gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau semua orang mikir kayak gitu, semua orang Indonesia mikir kayak gitu, maka menurut saya itu Indonesia Emas itu akan tercapai gitu, akan lebih cepat tercapai. Dan juga untuk mahasiswa sebenarnya kegiatan kalian kayak demo dan kritik pemerintah, pergerakan, kesuaraan, itu sebenarnya juga merupakan bentuk bela negara, karena kita kan mahasiswa itu kan sebagai rakyat, siswa juga sebagai rakyat. Ya mereka ketika mereka kritik pemerintah itu kan mereka ada kesadaran bahwa aku nggak mau di negara aku hancur gitu. Jadi aku harus pikir siapa yang menjalani aturan itu, siapa yang menjalani tugas itu gitu. Dan itu ya dijalani pemerintah gitu. Jadi ada kesadaran dari masyarakat bahwa ini salah dan ini harus dibenarkan gitu. tapi jangan sampai terprovokasi teman-teman. Oke, lanjut nih Mas Pranata. Dan selanjutnya bagaimana kontribusi masyarakat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia? Gimana? Maaf? Bagaimana kontribusi masyarakat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia? Nah, itu tadi kita tidak boleh melihat orang-orang Indonesia terutama ya, masyarakat sesama warga Indonesia, kita tidak boleh melihat dari mata
pertama dari sukunya, perbedaan suku, perbedaan budaya, dan juga perbedaan adat dan perbedaan nilai. Masing-masing tempat di Indonesia itu punya nilai-nilai yang berbeda. Tidak bisa kita samakan ketika sekarang misalnya aku orang Jakarta dan kemudian aku merantau ke Jogja dan aku melakukan apa yang lumrah, apa yang wajar di Jakarta tapi aku lakukan di Jogja, dan itu memang agak asing sebenarnya, dan juga culture shock juga. iya, dan juga kadang apa yang kita lakukan di Jakarta itu sebagai hal yang biasa, tapi kita lakukan di tempat lain itu sebagai hal yang mungkin bisa menyinggung perasaan mereka atau mungkin bisa bikin mereka nggak nyaman dengan kita gitu. Dan itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Itu berpengaruh untuk menghargai perbedaan, dan juga kita jadi tidak boleh menjudge ya bahasanya, tidak boleh menjudge orang-orang yang nilainya itu berbeda dengan kita. Misalnya ketika kita kuliah di Jakarta dan kita ngomong lu gue, kemudian ada orang Jogja nih, tapi bahasanya ya betul berbeda dari kita teman-teman. Jangan dihina macam gitu. Iya, ajak lah. Dia ke Jakarta nih, ngerantau nih kan kuliah, terus dia ngomongnya aku kamu, dan dia mendok gitu. Dan kita sebagai orang Jakarta tuh nggak boleh ketawain mereka gitu ya, walaupun kita nanti pas lagi ngumpul lagu kita nanti lagu playlistnya apa kayak Lady Club udah ada, udah mereka dencakna, nah mereka itu nggak boleh diketawain teman-teman. Itu kan mereka kan tumbuh dan besar di lingkungan yang seperti itu gitu. Kita tumbuh besar di lingkungan yang seperti itu juga. Nah harusnya dari perbedaan itu kita bisa saling mengenal dan kita bisa lebih menyatu gitu, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, aku menciptakanmu berbeda-beda agar kalian saling mengenal gitu teman-teman. Nah, kalian saling membeda-bedakan dan saling menghina, saling menjatuhkan. Tidak semua orang harus sama. Betul. Tapi Mas Rantan, menurut Anda apakah penggunaan media sosial secara bijak juga merupakan bentuk bela negara? Ya, seperti yang saya bilang tadi, menggunakan media sosial secara bijak, terutama dalam hal menyaring informasi, itu salah satu merupakan upaya kegiatan bermedia sosial dengan bijak. Kan media sosial tidak hanya Instagram, Facebook dan lain-lain, tetapi kan Chrome juga termasuk ya, gadget lah. Itu kan kita bisa kemudian konfirmasi keaslian beritanya di berita-berita online gitu. Nah kemudian kegiatan bijak lainnya di media sosial adalah nggak memprovokasi pihak-pihak tertentu gitu. Misalnya dari hal kecil aja lah, kita kemudian menghina orang di komen kan sering tuh mas ya, kayak debat-debat itu di komen kan ya, tapi di ujungnya mana-mana tuh juga personal enggak banget. Nah itu kan salah satu upaya, itu kan salah satu kegiatan yang berisiko lah untuk Perpecahan. Iya, menjadikan perpecahan. Tiba-tiba nanti ngomongnya kemana-mana kan. Setelah ada postingan tentang agama ini nih, nanti yang komen agama lain nih. Nah kan itu kan emang dari awal emang udah nggak masuk, dan akhirnya didebatin, dan akhirnya malah saling ngadu agama gitu kan. Nah jadinya kelihatan tuh mana buruk yang mana yang mana. Akhirnya ya itu buku kebencian. Oke, menonton. Bisakah Anda memberikan contoh nyata tindakan sederhana yang dapat dilakukan generasi muda untuk mendukung ketahanan nasional? Menurut saya itu yang paling sederhana ya. Paling sederhana adalah memberikan hak bebas untuk kaum minoritas beribadah. Memberikan hak untuk mereka yang berbeda dengan kita atau agama yang lain itu bisa beribadah dengan tenang. Melakukan aktivitas mereka itu merupakan hal yang sangat basic lah, dan semua orang pasti bisa kok. Harusnya tidak perlu merasa terganggu juga, karena ya itu ibadah mereka terganggu. Oke, kita. Jadi, apa yang dapat memotivasi masyarakat yang masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli
terhadap bela negara? Aksi nggak? Ada, menurut saya sadari bahwa kita sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang sudah bersatu, seharusnya masing-masing kita itu punya kesadaran untuk tetap bersatu. Tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang saling memecah, saling upaya-upaya memecah belah suatu bangsa gitu kan. Dan juga saya masih percaya juga baca-baca sejarah tentang perang-perang antar etnis, kesulitan antar etnis, dan bagaimana dampak dan kerusakannya itu parah banget teman-teman. Mungkin dari situ kalian bisa tahu dampak. Kalian bisa lihat dampak dan kerusakannya, dan kalian bisa tahu juga apa yang terjadi jika ada perpecahan di antara kita. Oke teman-teman, gitu aja dari kita nih berdua, dari Mas Rananta nih. Ada kata-kata terakhir dan buat teman-teman di Indonesia buat negara-negara. Jadi rakyat Indonesia solid. Semangat teman. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya teman-teman.